Hai semua, jadi aku lagi ada di museum. Kalian gak penasaran ada apa aja sih di museum? Yuk ikutin aku. Di sini ada berbagai arca yang memiliki sejarah tersendiri. Aku bakal jelasin beberapa arca. Arca pertama, di arca ini beliau bernama Indra Sang Dewi Petir. Adalah seorang figur penjaga wilayah timur. Ia memiliki sebuah wajra, senjatanya tongkat sutra yang berkekuatan petir. Arca ini duduk bersila dengan tenang. Untuk arca yang kedua, arca ini bernama Nandiswara, adalah pancaran Siwa yang diberi anugerah sebagai penjaga gunung Kailasa. Nandiswara membawa senjata Trisula, ditempatkan di pintu masuk sebelah kanan Candi Saiwa. Dan untuk arca yang ketiga bernama Siwa Mahadewa, adalah dewa tertinggi dalam agama Hindu yang melambangkan kehancuran. Tapi jangan khawatir, ia juga akan menciptakan kembali alam semesta beserta seluruh isinya. Dan di atas arca ini ada gambaran kerajaan zaman dahulu. Pada saat kalian masuk ke museum, kalian bisa menemukan arca yang memiliki ukuran lumayan besar. Arca ini bernama Ganesha. Beliau adalah putra Siwa dan Parwati yang menjadi dewa pengetahuan, menyimbolkan ilmu, kebijaksanaan, dan pengusir rintangan dalam agama Hindu. Nama lainnya adalah Ganapati Wigneswara. Kita geser di sebelahnya. Ada juga arca bernama Arca Seorang Ratu. Arca ini kemungkinan menggambarkan Suhita, seorang ratu yang memerintah kerajaan Majapahit dari tahun 1429 hingga 1447. Arca ini diduga menggambarkan pentingnya peran Suhita dalam kerajaan. Kita geser lagi ke arca yang terakhir. Arca ini bernama Bahirawa. Buddha merupakan sekte Tantrayana yang memilih cara pelepasan lebih cepat. Melalui upacara tertentu, menyatukan diri secara mistik dengan dewa tertinggi. Setelah melihat berbagai arca di gedung pertama, kita beralih ke gedung kedua. Di gedung kedua ini ada berbagai macam keris yang dapat kita temukan. Keris adalah warisan budaya Indonesia yang mengandung nilai falsafah, seni, dan tradisi yang membentuk identitas bangsa. Bersama dengan seluruh nilai dan makna budaya di dalamnya, keris Indonesia diakui oleh UNESCO pada 2005. Hal ini membuat pentingnya pelestarian dan pengembangan keris di seluruh pelosok Indonesia harus didukung banyak pihak. Untuk melanjutkan upaya berkelanjutan ini, dibentuklah Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia atau SNKI. Pada 12 Maret 2006, didukung oleh Lembaga Pendidikan Sekolah Tinggi Seni Indonesia atau STSI, Surakarta, dan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia. SNKI berperan dalam pelestarian dan pengembangan keris melalui edukasi, organisasi, dan dokumentasi, serta pembentukan koordinator wilayah di seluruh Indonesia dan mancanegara untuk meningkatkan apresiasi terhadap keris. Selain keris, di sini juga kita bisa menemukan pandai besi. Pandai besi adalah istilah yang mengacu pada profesi pembuat benda-benda dari logam termasuk senjata. Mereka juga dikenal dengan nama Empu Jawa, Pandai Bali, dan Pentrita atau Panre Sulawesi.
Jejak kehidupan pandai besi dapat kita lihat pada relief Candi Suku abad 14 yang menggambarkan suasana kerja pandai besi. Prasasti Tebelingan menyebutkan bahwa pandai besi di masa lalu mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat. Pandai besi pada era Bali dan Jawa kuno termasuk sebagai kelompok sang mengilala Drawya Haji atau sang meminta Drawya Haji, atau para abdi dalam karaton yang mendapatkan gaji dari perbendaharaan kerajaan. Di Bali, klan Pandai tidak tergabung dalam sistem kasta. Sementara itu, Kesultanan Makassar memiliki Departemen Urusan Perlengkapan dan Perang yang membawahi Satuan Kerja Pandai Besi. Seorang pandai menguasai teknologi peleburan logam dan memiliki cita rasa seni tinggi. Untuk itu, pandai besi melakukan ritual dan upacara tertentu. Karena keahliannya, para pandai dipandang mempunyai kekuatan magic dan mampu menciptakan benda yang syarat makna. Kita beralih ke tempat lain. Nah, di sini kita bisa menemukan berbagai macam penemuan seperti tulang hewan dan bentuk manusia purba. Untuk bagian depan, kita menemukan peta yang besar dan ada berbagai bentuk karakteristik wajah setiap daerah. Kita bergeser ke bagian lain. Di sini kita menemukan kepala kerbau purba. Kerbau purba yang pernah hidup di Jawa salah satu mamalia darat yang unggul dalam berenang. Tanduknya yang besar membantunya dalam menghindari predator pada masa itu. Dan juga ada kepala banteng purba bertubuh tegap dengan tanduk yang besar. Salah satu megafauna purba yang mendiami padang rumput sekitar sungai. Dan di sini juga ada bentuk manusia purba. Kita bergeser ke tempat yang lain lagi. Nah, di bagian awalnya kita bisa menemukan kepala dan gading gajah purba. Nah, di sini kita bisa menemukan lukisan karya seni dari Bali. Di lukisan ini menggambarkan tentang kehidupan sehari-hari seperti bertani, menari, mandi di sungai, dan lain-lain. Nah, di sini juga kita menemukan lukisan lagi. Lukisan ini menggambarkan sepasang penari. Penari pria mengenakan hiasan kepala dan busana tari baris yang khas, sedangkan penari wanita mengenakan kostum arja. Mereka menari mengikuti alunan musik yang dimainkan oleh orkes gamelan di belakang mereka. Beberapa orang tampak bersembayang menghadap sebuah balai, anjungan, tertutup yang berisi persembahan, di antaranya persembahan kepala babi, sate gede. Hadir pula seorang pendeta tinggi di balai khususnya, serta seorang wanita yang mungkin adalah istri pendeta menaiki tangga altar, sementara yang tinggi sanggar surya. Penggambaran yang rumit ini memperlihatkan bahwa peristiwa ini adalah ritual yang besar. Namun, karena konteks lukisan tidak diketahui, mustahil untuk menentukan peristiwa apa yang digambarkan ini, bahkan ritual apa yang sebenarnya dilakukan.
Nah, di sini bukan cuma ada lukisan loh, tapi ada berbagai macam karakteristik peninggalan dari berbagai daerah. Ternyata di Museum Nasional ini kita bisa belajar banyak tentang sejarah manusia purba dan perubahan peradaban, kebudayaan dan teknologi di masa lalu, cara menghargai budaya dan warisan nenek moyang, sejarah bangsa dari berbagai koleksi peninggalan sejarah leluhur, informasi dan sejarah seni-seni maupun peninggalan yang terdapat di pameran museum. Museum Prasasti. Museum Taman Prasasti adalah sebuah cagar budaya peninggalan masa kolonial Belanda. Hai semua, jadi aku lagi ada di Museum Prasasti. Kalian gak penasaran nih sama Museum Prasasti? Ikutin aku terus ya. Koleksi Museum Prasasti. Koleksi prasasti dan nisan kuno, kereta jenazah antik, peti jenazah proklamator. Peti jenazah yang membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta menuju tempat persemayaman terakhir. Kereta pengangkut jenazah. Kereta jenazah ini berfungsi sebagai pengangkut jenazah orang Belanda yang diturunkan dari perahu yang membawanya dari Kali Krukut untuk selanjutnya dibawa ke pemakaman. Kereta ini hanya digunakan untuk orang Belanda, tidak untuk pribumi. Jumlah kuda yang menarik ya, menunjukkan status sosialnya saat itu. Semakin banyak kuda, semakin tinggi status sosialnya di masyarakat. Suasana kelam dan misterius, prasasti yang terukir di atas batu koalam, seolah ingin bercerita tentang kisah yang terkubur oleh waktu. Dan inilah kisahnya. Patung wanita menangis. Konon, patung ini dibuat untuk merefleksikan penderitaan seorang pengantin baru yang ditinggal pergi suaminya meninggal karena wabah malaria di Batavia. Sang istri yang tak kuat menahan kesedihan akhirnya meninggal bunuh diri. Adami Karoli Claessens adalah seorang tokoh misionaris Katolik di Batavia. Salah satu jasa Claessens adalah ia membangun kembali gereja katedral yang sempat roboh pada Mei 1890. Sama seperti Claessens, Walterus Jagebustal juga adalah seorang misionaris Katolik di Batavia yang melanjutkan pembangunan gereja katedral setelah kematian Claessens. E.J.W. van Delden adalah seorang juru tulis VOC di Maluku. Ia juga dikenal pernah memimpin kongsi dagang tersebut. VOC dan Belanda adalah dua hal yang berbeda. VOC disebut sebagai organisasi turunan Freemason yang menyokong Belanda dan mendapat banyak hak dari Belanda. Keterkaitan antara Van Delden, VOC, dan Freemason disebut-sebut sebagai salah satu cikal bakal masuknya Freemason di Indonesia. Tinggi dan memiliki warna hijau itulah ciri dari monumen J.J. Perry. Ia dikenal sebagai Panglima Perang Divisi Militer Besar Belanda. Di Jawa, berkat jasa dan keberaniannya, ia dianugerahi gelar bangsawan, kehormatan tertua dan tertinggi dari kerajaan Belanda. Patung Pastor van der Grinten adalah seorang gereja Katolik Batavia. Semasa hidupnya, ia sangat disayangi banyak orang karena memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi. Untuk mengenang budi baiknya semasa hidup, dibuatlah patung berwarna coklat dengan desain yang menyerupai sosok dirinya. Museum adalah jembatan penghubung antara generasi kini dengan generasi masa lampau. Menjelajahi museum, prasasti berasa diajak berkelana menembus lorong waktu, menyaksikan berbagai kisah dan peristiwa masa lalu dengan sensasi unik dan berbeda. Aku dibuat takjub dengan desain dan pahat dari setiap prasasti. Bayangkan, tahun 1700-an sudah ada prasasti seartistik ini.
Lay